Walid apa ya? Firman ada? Firman ada. Hasna? Nadiro. Nahma? Nadiro. Bulan? Kalau nunggu di mana? Nggak ada ya udah. Sakit. Sakit. Satu lagi si Daniel nggak ada juga, kemana ya? Sakit juga. Ini tadi Cina pulang. Ya mudah-mudahan teman-teman kita yang sedang pada sakit mudah-mudahan segera disehatkan dan kembali ke pembelajaran kita seperti biasanya. Amin. Baik, minggu lalu kita telah mempelajari tentang kejayaan umat Islam. Nanti di sana akan dijelaskan bahwa kejayaan umat Islam itu ada beberapa aspek. Ya salah satunya ada pusat keislaman di Spanyol, contohnya di Andalusia. Itu adalah pusat di mana perjuangan seorang panglima perang Tariq bin Ziyad yang hanya membawa personal, si anggota perang atau prajuritnya hanya 5.000 orang, tetapi di sana ada pasukan gotik namanya, pasukan gotik. Di situ mereka dengan jumlah 200.000 orang, tapi dengan kepiawaian Tariq bin Ziyad ini dia mampu mengalahkan pasukan gotik yang berjumlah 200.000 orang. Nah disitulah Andalusia didapatkan merupakan daerah kekuasaan Islam yang sekarang dikatakan adalah Spanyol. Nah untuk sekarang kita akan mempelajari kemunduran umat Islam. Kemunduran umat Islam ini dipengaruhi tentunya ada dua faktor, eksternal dan internal. Tapi sebelum ke situ ada suatu motivasi yang dikatakan di sini. Orang bodoh masih bisa diajari, yang malas diceburin aja. Berarti orang bodoh tetapi dia rajin, pasti dia akan ingin belajar, gitu ya. Orang yang malas diceburin aja, ini kata Bob Sadino, dia orang yang sukses melalui usaha bisnisnya, ya. Kemudian ada kata-kata belajar memang tidak lantas membuat kita langsung sukses, namun kebanyakan orang sukses adalah belajar sejati. Jadi siswa bapak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini mudah-mudahan jadilah orang yang pembelajar sejati. Amin. Karena di sana dikatakan bahwa pembelajar sejati itu adalah orang yang sukses. Ada pepatah yang mengatakan bahwa orang yang berhenti belajar itu udah tua, tetapi orang yang terus belajar dia akan terus muda. Itu dikatakan oleh ahli Inggris. Bapak tahu nggak? Bapak lupa namanya. Tetapi kata-katanya seperti itu. Ini adalah motivasi belajar. Mudah-mudahan khususnya bapak dan tentunya kita semua di sini dapat termotivasi untuk belajar lebih. Langsung saja materi yang pertama ada 3 bahasan. Satu kejayaan umat Islam, yang kedua ada kemunduran umat Islam, dan yang ketiga ada penjajahan bangsa Barat kepada Islam. Kejayaan umat Islam ini telah kita ketahui bahwa pada zaman kekhalifahan yang keempat, coba Firman sebutkan khalifah yang keempat yang memimpin umat Islam ketika setelah Nabi Muhammad wafat. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Utsman, dan yang kedua coba dibantu yang lainnya. Silakan angkat tangan. Izin Pak. Silakan sama. Yang pertama Abu Bakar, Ya. yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Oke, terima kasih. Jadi gitu Firman ya, yang kedua itu bukan Utsman tapi Umar bin Khattab. Kita ketahui bahwa khususnya kepada Umar bin Khattab itu adalah seorang khalifah yang memang dia sangat baik
terutama satu tujuan dalam pemimpinnya itu dia berlandaskan Al-Quran dan hadis. Jadi dua peninggalan Nabi yang dikatakan bahwa Nabi itu meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan di situ Khalifah Umar bin Khattab dia memimpin kerajaan, memimpin kekhalifahan, memimpin umat Islam di seluruh dunia, berlandaskan dan sangat berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Dan disitulah faktor utama Islam berjaya. Nah, tetapi Umar bin Khattab itu ketika akhir-akhir kekuasaannya, akhir-akhir hampir menuju masa wafatnya, di situ dia merasa khawatir akan keadaan umat Islam ke depannya. Dia mengatakan bahwa akan ada akan ada umat Islam di sana, di depan sana, di masa depan yang rasa berpegang teguh kepada agamanya itu berkurang. Makanya disitulah dikatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian berdiskusi di sana bahwa hal tersebut ternyata terjadi di kekhalifahan selanjutnya. Nah, di sini kembali tadi kejayaan umat Islam itu ditandai dengan yang bernama satu Istana Alhambra di Spanyol. Ini adalah hasil dari Tordesillas. Tordesillas itu adalah seorang panglima perang. Dia adalah seorang tokoh yang memang hebat dalam konsep panglima perangnya yang muncul di Indonesia, SBY namanya dalam pertarungan peperangan. Kemudian Taj Mahal di India. Taj Mahal ini adalah peninggalan umat Islam di India. Nah, di sini yang meskipun di India sekarang juga digandrungi oleh orang Islam, tetapi sekarang kan banyak orang Hindunya di sana, Hindu dan Buddhanya. Nah, disitulah sebenarnya merupakan salah satu ciri bahwa sekarang umat Islam itu sedang ada dalam masa kemunduran. Kemudian di sini ada Andalusia yang tadi saya katakan di Spanyol itu merupakan tempat yang memang strategis ketika waktu itu. Makanya dinasti Abbasiyah pernah akan dipindahkan ke Andalusia, tetapi ketika pemindahan itu dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran karena pusat perdagangan atau pusat pemerintahannya yang awalnya di Jazirah Arab, yaitu diserang oleh bangsa Mongol. Nah, di sini ada tokoh-tokohnya. Ini salah satu ciri bahwa umat Islam itu pernah jaya, pernah menguasai dunia ini, pernah menjadi suatu kebanggaan meskipun dia bukan orang Islam. Ini ada Tordesillas, panglima perang tadi, kemudian ada Ibnu Sina, bapak kedokteran dunia, yang menemukan konsep anestesi, yang menemukan konsep operasi dalam kesehatan. Kemudian ada Al-Farabi, merupakan matematikawan yang terkenal adalah penemuan angka. Ada yang tahu penemuan angka nol itu ya? Al-Farabi itu menemukan yang terkenal itu angka nol, kemudian aljabar, kemudian yang lainnya. Nah, di sini adalah materi mengenai kejayaan umat Islam secara singkatnya seperti itu. Kemudian masuk kepada pembahasan yang kedua, kemunduran umat Islam. Dan di sini kemunduran umat Islam itu dipengaruhi tentunya oleh dua faktor. Yang satu ada faktor internal, yang satu adalah biasa faktor eksternal. Ada yang dari dalam umat Islamnya, kemudian ada yang dari luar umat Islamnya. Nah, yang pertama itu kemunduran umat Islam dari faktor internalnya. Di sini ada 4, bisa dibaca oleh kalian semua. Yang pertama itu
melanjutkan kekuasaan Bani Abbasiyah. Nah, di sini kekuasaan Bani Abbasiyah itu dipengaruhi oleh budaya yang masih melekat pada Bani Umayyah. Ada yang tahu Bani Umayyah? Kemarin dijelaskan bahwa pada Bani Umayyah budaya yang melekat itu yang harus menguasai daulah Bani Umayyah khususnya tidak boleh dari non Arab. Jadi Bani Umayyah itu budayanya yang harus menguasai daulah Bani Umayyah itu harus orang Arab, dan orang yang bukan non Arab itu dikesampingkan, jangan. Dan itu budaya itu terbawa oleh Bani Abbasiyah yang memang pada waktu itu Bani Abbasiyah pun tidak mau ketika bangsa-bangsa lain menguasai Bani Abbasiyah. Harus dari orang Arab, kemudian harus dari orang Arab dan orang Arab bukan. Kemudian, nah disitulah Arab menguasai. Disitulah terjadi perpecahan. Kemudian terjadi perpecahan di daulah-daulah yang memang daerah-daerah yang kecil, daerah yang kecil. Di situ seperti halnya ada Turki, kemudian ada Persia, kemudian ada yang tempatnya India juga. Dia memecah belah dari kekuasaan Bani Abbasiyah dikarenakan budaya Bani Umayyah ini harus Arab menguasai. Kemudian Persia, kemudian Turki, dia itu sedikit ya maksudnya kecewa bahwa kerajaan Bani Abbasiyah ini atau daulah Bani Abbasiyah ini seperti itu. Nah, yang kedua itu budaya hidup poya-poya. Faktornya budaya hidup poya-poya ini dikarenakan Bani Abbasiyah itu Bani Abbasiyah adalah orang yang jadi kerajaan atau daulah Bani Abbasiyah ini adalah mempunyai harta yang sangat banyak. Semua harta atau pemasukan dimasukkan ke Baitul Mal. Kaya, jadi Bani Abbasiyah itu sangat kaya. Semua harta kekayaan itu masuk kepada Baitul Mal. Sedikit pengeluaran, tetapi pemasukannya banyak. Ekonomi rakyatnya sangat berkembang, sangat baik, sangat pesat, gitu ya. Secara drama, ketika ditanya setiap orang, minimal dia mempunyai satu onta, gitu ya. Dia itu masuk kategori kaya lah maksudnya. Nah disitulah ketika si rakyatnya sudah ekonominya bagus, baik, maka budaya di dalam daulah Bani Abbasiyah itu akan lebih tinggi taraf hidupnya, lebih tinggi taraf hidup mewah. Nah di sini ada budaya hidup berpoya-poya. Kemudian dari budaya hidup berpoya-poya ini adalah akan menghasilkan budaya hidup yang berlebihan. Kemudian harta-hartanya habis dan kekurangan yang memang akan lebih fokus terhadap kemewahan, bukan dalam artian tujuan adanya Bani Abbasiyah ini untuk melanjutkan estafet bahwa Islam ini harus berjaya. Yang ketiga adalah munculnya daerah-daerah kecil yang memerdekakan diri. Seperti halnya tadi ada dari Turki, kemudian ada dari Persia, dikarenakan sudah tidak percaya bahwa Bani Abbasiyah dan kecewa kepada Bani Abbasiyah dikarenakan yang harus berkuasa itu dari bangsa Arab. Dan keempat, perpecahan pada daulah Abbasiyah ini terjadi dari luar, kemudian dari dalamnya, yang menyebabkan Bani Abbasiyah itu lemah dalam arti kekuatan eksternal dari internalnya.
Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Dipersilakan. Belum Pak, nanti ada. Tidak ada. Kayaknya Firman mau bertanya ya? Berapa? Aku mau bertanya. Oh, no, nggak ada. Mau ulang ini mah. Ulang ya? Mau bertanya nggak? Lanjut ya. Berarti faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, di sini ada tiga faktor. Ada tiga faktor. Yang pertama itu perang salib. Perang salib ini dilaksanakan dikarenakan ketika umat Islam itu lemah, kekuasaan umat Islam itu lemah, makanya ada perang salib. Perang salib ini terjadi dikarenakan terlalu banyak kebencian dari umat Kristen kepada umat Islam yang dilakukan oleh Bani Salju, yang ke Baghdad itu, ke pusat pembelajaran oleh Bani Salju itu disekat dari orang Kristen itu jangan ke Baghdad gitu, jangan menimba ilmu, kemudian yang lainnya ada kepentingan di Baghdad jangan gitu oleh Bani Salju disekat. Jadi umat Kristen itu dia yang karena oh iya ya dia disekat, nah maksudnya gitu ya nggak ada maksud apa-apa. Kemudian kenapa harus disekat? Akhirnya umat Kristen ini sangat benci kepada umat Islam dan efeknya gitu akhirnya. Kemudian terjadilah perang salib. Nah, di sini perang salib terjadi beberapa jilid hingga akhirnya Kristen itu menang gitu. Yang kedua, serangan bangsa Mongol ini jadi budaya bangsa Mongol itu dia tidak mempunyai belas kasihan. Disitulah ketika Bani Abbasiyah itu ada pada titik lemahnya, bangsa Mongol menyerang dengan sekeras-kerasnya, dengan sadis. Ini terjadi 40 hari dan beberapa ribu orang meninggal dunia gugur di Bani Abbasiyahnya. Dan bahkan dikatakan sesadis-sadisnya bangsa Mongol ini, mayat-mayat yang jatuh atau prajurit Bani Abbasiyah yang gugur disusun menjadi piramida. Saking dia sadisnya, kemudian saking ya dia meruntuhkan Bani Abbasiyah itu bukan untuk apa ya, bukan untuk intinya dia menyerang kepada Bani Abbasiyah itu hanya untuk kesenangan semata, karena dia kata dia sadis, tidak terkontrol, dan memang dia keras. Nah, yang ketiga kemudian runtuhnya daulah Islamiyah. Daulah Islamiyah itu yang tadi ada Bani Abbasiyah, kemudian yang nantinya memerdekakan diri, yang dari Turki, dari Persia, itu untuk semua dikarenakan tidak ada persatuan. Nah, faktor eksternalnya ada 3 hal. Kemudian ada seorang ahli, saya Abdul Sakib, dia seorang peneliti, dia seorang sejarawan Islam. Faktor kemunduran umat Islam itu ada 4. 1, umat Islam sudah tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Nah, ini yang dikhawatirkan pada awal mula oleh khalifah yang kedua, kan? Jadi Bapak katakan bahwa khalifah yang kedua atau Umar bin Khattab itu takut, gitu ya, khawatir umat Islam pada zaman ke depannya yaitu tidak berpegang teguh kepada Al-Quran hadis. Kemudian efeknya kekuasaan diperebutkan dan dia berpecah belah. Nah, nomor 2, tidak mau bersatu.
Jadi umat Islam itu harusnya bersatu. Yang ketiga, mayoritas Islam terlalu cinta dunia dan takut mati. Karena itu tadi dia merasa jauh dari Al-Quran dan hadis, makanya dia cinta dunia dan takut mati. Yang keempat, hilangnya semangat jihad untuk menegakkan agama Allah. Nah, ini kebutuhan umat Islam. Faktornya tadi ada faktor internal dan faktor eksternal, dan ini faktor-faktor yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Syakib ada 4. Silakan ada yang mau ditanyakan dulu sebelum dilanjut. Ini sudah jelas ya. Kalau enggak ada yang bertanya, berarti Bapak bertanya ya. Siap? Firman saya nanya. Siap? Bapak yang bertanya. Firman mau nanya siapa? Hasan siapa? Ya, siap. Nanti saya tanya ya. Lanjut dulu kepada bahasa nomor 3, yaitu penjajahan bangsa Barat terhadap Islam. Nah, penjajahan bangsa Barat ini ada 3 hal gambaran umumnya. Yang pertama, DPD Etnik Merah. Ada yang tahu DPD Etnik Merah? Dalam sejarah Indonesia itu ada DPD Etnik Merah itu apa? Coba ada yang tahu, coba tangan. Nanti diberi ini nih. Apa yang kita Yogi? Bukan. Ada yang mau? Kalau ingat-ingat dulu nyanyi. Masa nggak tahu? Dalam sejarah Indonesia itu ada dikatakan bahwa perpecahan yang terjadi ketika dulu di Indonesia itu ada kerajaan-kerajaan. Nah, di sini terjadilah politik. Bukan politik apa? Bukan politik adu domba. Jadi DPD itu politik adu domba. Tidak jauh terhadap sejarah Indonesia. Yang diadu dombakan itu kan kerajaan dan kerajaan gitu kan. Ketika adu domba di situ sudah terjadi, makanya akan timbul ketidakpercayaan. Tetapi sedikit berbeda terhadap penjajahan bangsa Barat kepada bangsa Islam pada waktu itu. Yang dilakukan politik adu domba yang menyebarkan isu-isu terhadap rakyat dan bangsawan, atau yang disebut jadi antara bangsawan clash dengan rakyat kecil. Nah, disinilah timbul ketidakpercayaan. Setelah timbul ketidakpercayaan, akhirnya tidak bersatu. Itu penjajahan yang pertama. Jadi yang dilakukan oleh bangsa Barat, satu, DPD MPH, dia melakukan politik adu domba, menyebarkan isu kepada bangsawan. Bangsawan di sini bisa termasuk pemerintahan, ya, kemudian dengan rakyat. Ketika rakyat dan bangsawan atau rakyat dengan pemerintahan itu sudah saling percaya, keduanya tidak saling mempercayai. Pemerintahan percaya bahwa rakyat akan ada pemberontakan, kemudian rakyat tidak percaya bahwa pemerintahan itu bisa memanfaatkan rakyatnya, kemudian dia tidak memihak kepada rakyat, ya seperti itu. Kemudian timbullah ketidakpercayaan. Nah, ketika timbul ketidakpercayaan ini akan menyebabkan tidak bersatu antara bangsawan dan rakyat. Ketika bangsawan dan rakyat ini tidak bersatu, nanti efeknya satu kepada ekonomi, kemudian dan kepada politik, kemudian sosial, yang lainnya. Ini merupakan efek yang paling besar berubah ketika tidak bersatunya bangsawan rakyat antara
Pancasila, bangsa Barat bangsa Barat mengambil kondisi, memanfaatkan keadaan ketika umat Islam sedang seperti ini, ekonominya lemah, nantinya ekonomi lemah, politik lemah, kemudian sosialnya lemah karena tidak bersatu, timbullah misionaris, penyebaran agama Kristen atau misionaris yang dilakukan kepada berbagai agama, berbagai penjuru dunia. Nah, di sini misionaris ini penyebaran agama Kristen tidak kurang dari 3 hal ini: God, glory, dan gospel. Di sejarah Indonesia juga sama. God itu apa? Dia mencari satu kekayaan, yang kedua glory itu apa? Kejayaan atau kekuasaan, yang ketiga gospel. Apa gospel? Agama, menyebarkan agama, ini yang paling inti ya. Jadi misionari atau penyebaran agama Kristen ini tidak hanya menyebarkan agamanya saja, tapi dia mencari kekayaan juga, kemudian kejayaan atau kekuasaannya juga. Dia di sini ketika umat Islam sedang lemah-lemahnya, bangsa Barat dengan dipengaruhi oleh semangat untuk mencari ilmu, malah terbalik gitu ya, umat Islam lupa terhadap kewajiban mencari ilmunya, malah bangsa Barat malah naik. Nah, disitulah akhirnya bangsa Barat dapat menguasai dunia. Mungkin hanya itu materinya. Ada pertanyaan? Dipersilahkan. Harus ada yang bertanya ya. Kalau nggak ada yang bertanya berarti apa yang bertanya ya. Silakan. Kan kata Bapak tadi sekarang Islam lagi di masa kemundurannya. Ya. Mungkin nggak sekarang Islam berjaya lagi, terus harus gimana biar Islam bisa berjaya lagi? Boleh ya. Tadi pertanyaan dari siapa? Dari Asna ya. Asna dapat nilai plus. Siapa lagi yang mau nilai plus bertanya? Kalau bisa semua bertanya gitu ya. Silakan Nurman mau bertanya? Ya Pak. Enggak. Kamu mau bertanya? Izin bertanya Pak. Boleh. Kalau kan masa kemunduran itu di Bani Abbasiyah ya, tepatnya pada masa kekuasaan siapa? Ya. Boleh lama dapat plus ya. Pelajaran dari Bapak. Bulan mau bertanya? Malah kayak Firman ya. Aduh, ada apa ini? Kenapa gak bertanya dua-duanya? Oke, tadi ada pertanyaan dari teman kita Hasna bahwa apakah mungkin negara Islam itu kembali berjaya lagi? Mungkin dan pasti gitu ya. Jawabannya mungkin dan pasti. Karena telah kita ketahui bersama, sebelum nanti kiamat Islam akan berjaya lagi ya. Tetapi satu hal yang mungkin harus dipegang, apa faktor utama yang memang harus dilakukan agar umat Islam kembali berjaya, seperti apa yang dilakukan oleh Khotob tentunya. Yaitu satu apa tadi Mbak Khotob, dia mengkhawatirkan bahwa umat Islam itu jauh dari berarti untuk mengembalikannya umat Islam sekarang harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis ini perlu di mindset kepada seluruh umat Islam bahwa Al-Quran dan Hadis itu adalah sumber segala ilmu, sumber segala kehidupan, sumber segala apa. Itu
Itu Hasna apa yang mau ditanyakan lagi? Sudah Pak, makasih. Udah jelas ya. Ya. Yang tadi Rahma pertanyaannya pada zaman dinasti Abbasiyah itu pada khalifah siapa ya? Ya. Kemunduran. Pada kemunduran umat Islam itu pada di Bani Abbasiyah itu ditandai dengan matinya Khalifah Al-Mansur. Bentar. Kalau nggak salah Al-Mansur, kalau itu mah Al-Mutasim. Al-Mutasim. Jadi bagi dinasti Abbasiyah, ketika umat Islam mundur itu ditandai dengan matinya, wafatnya Khalifah Al-Mutasim. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup Pak. Cukup ya. Jadi sekarang kita simpulkan sama-sama. Tadi itu ada apa aja? Pembahasan kita itu apa aja? Kejayaan umat Islam. Kejayaan umat Islam satu. Kejayaan umat Islam itu ditandai dengan banyaknya umat Islam menguasai dunia ya. Bisa disebutkan tadi di sini ada tanda-tandanya menguasai dunia tadi apa satu? Islam. Kemudian dua, kemudian ada tiga, ada Muslim. Sekarang jadi Spanyol ya. Sekarang jadi Spanyol. Nah ini salah satu dari salah banyak ya, karena tokoh-tokoh ini sebenarnya banyak, tapi di sini yang lebih dekat terhadap kemunduran umat Islam. Nah, Khalid bin Ziyad itu adalah panglima perang yang menaklukkan Rusia, kemudian Ibnu Sina adalah kopastor perang dunia, kemudian nama lainnya adalah Napoleon. Ya, yang kedua itu bahasan kemunduran umat Islam. Tadi faktornya ada berapa? Dua. Faktornya ada dua. Satu, Faktor internal. dan dua faktor Eksternal. Nah, faktor internal itu satu ini adalah gambaran besarnya. Kemudian ada perang salib. Faktor eksternalnya ada perang salib, serangan bangsa Samud, tiga runtuhnya daulah Islamiyah. Kemudian ada atas Ahmed Sakib, empat faktor yang memang mempengaruhi umat Islam itu mundur. Nah, yang ketiga bahasan kita ada penjajahan bangsa bangsa Barat. Barat. Nah, ini adalah dilakukan penjajahan bangsa Barat yang dilakukannya secara umum seperti ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Kalau ada yang bisa menyimpulkan, ulang duluan. Ajukan tangan. Saya Pak, saya. Silakan. Jadi hari ini kita belajar tentang tiga bahasan. Yang pertama yaitu kejayaan umat Islam yang ditandai oleh umat Islam yang menguasai dunia. Kemudian kemunduran Islam yang ditandai oleh ada dua faktor yang menyebabkan kemunduran umat Islam, yaitu faktor internal dan eksternal. Ya. Kemudian ada penjajahan bangsa Barat. Udah Pak. Masih umum dong, cuma Penjajahan bangsa Barat apalagi udah kan bisa ini enggak dijelaskan lagi coba. Firman, bagaimana sih yang terjadi ketika umat Islam mundur itu? Apa faktornya? Ada faktor internal dan eksternal. Ya, faktor internal contohnya Contohnya seperti hidup yang berfoya-foya. hidup yang berfoya-foya, kemudian Tidak ada kepercayaan dari masyarakat. tidak ada kejayaan, tidak bersatu, kemudian Tidak ada percaya. oke. Kemudian ada faktor eksternal.
Yerusalem masa Mongot, kemudian pembinaan daerah-daerah Islamnya. Itu ya, Ulang Pak. ulang ya, Kan tadi pulang duluan. ulang duluan. Oke, sekarang kita pulang. Sebelum Bapak tutup, nanti Bapak akan mengirimkan soal kepada Google Form kepada kalian. Soalnya untuk Google Form nanti kalian isi ya Ya Pak. untuk penilaian pada pertemuan kali ini. Jika tidak ada lagi yang memang mau berbicara, tidak ada lagi yang mau bertanya, kita tutup. Tadi lupa ya, belum membaca doa di awal ya. Ya. Sekarang kita baca doa, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin. Kita diskusi, kalau belajar dengan Bapak itu kita diskusi seharusnya semuanya aktif gitu. Tapi tidak ada yang aktif kemarin tadi, gak apa-apa. Nanti untuk kedepannya kita belajar untuk aktif ya, teman-teman. Ya Pak. So, silahkan sebelum kita pulang, ketua kelas. Gak ada Bapak. Oh iya, ketua kelas nggak ada ya. Silakan sama Firman aja karena Firman laki-lakinya satu-satunya untuk memimpin doa. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, silakan langsung saja. Mantap.